Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-maf'ulu ma'ahu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai isim mansub yang berikutnya, yaitu pembahasan mengenai al-maf'ulu ma'ahu. Kemudian beliau masuk ke subpembahasan, yaitu ta'rifuhu wa nasibuhu, yaitu definisi atau pengertian dari al-maf'ulu ma'ahu, kemudian penasab dari maf'ul ma'ah. Ya, atau mudahnya, apa yang membuat maf'ul ma'ah itu menjadi mansub. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-311 dan bait yang ke-312. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah. Maka isim yang talil wawi, ya, atau datang setelah wawu, itu yunsabu maf'ulan ma'ahu. Itu dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, jadi di sini dibahas mengenai isim yang datang setelah wawu, itu dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Fi nahwi, contohnya, siri wat tariqa musri'atan. Ya, siri wat tariqa musri'atan. Ya, wahai engkau seorang wanita, berjalanlah sepanjang jalan tersebut dengan cepat. Ya, berjalanlah sepanjang jalan tersebut dengan cepat. Maka musri'atan di sini itu hal, ya, hal dari anti, ya, anti yang ada pada siri. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan pada subbab ini adalah wat tariqa. Ya, wat tariqa. Nah, at-tariqa itu datang setelah wawu, itu mansub sebagai maf'ul ma'ah. Nah, kemudian bima minal fi'li wa shibhihi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qaulil ahaq. Nah, kemudian yang menasabkan isim yang datang setelah wawu, ya, sebagai maf'ul ma'ah, itu adalah fi'il, ya, bima minal fi'li. Yang menasabkan adalah fi'il wa shibhihi, atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Sabaqa dan nasbu. Dan syaratnya fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il tersebut harus datang sebelum, ya, sebelum isim mansub tersebut, ya, atau sebelum wawu. La bil wawi fil qaulil ahaqqi. Ya. Jadi yang menasabkan maf'ul ma'ah itu bukan huruf wawunya. Ya, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Artinya apa? Artinya ada ulama yang berpendapat bahwa yang menasabkan maf'ul ma'ah itu huruf wawunya. Tetapi menurut Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il yang datang sebelum wawu tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini. Beliau mengatakan, al-maf'ulu ma'ahu ismun fadlatun. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang merupakan fadlah. Ya, kita ingat pembahasan bahwa dalam jumlah itu ada unsur yang umdah
Ya, unsur yang umdah itu harus ada dalam jumlah, harus ada dalam kalimat. Artinya kalau unsur yang umdah itu tidak ada, jumlah atau kalimat itu tidak bisa dipahami. Namun kalau fadlah, sesuatu yang berupa tambahan, bukan sesuatu yang inti, itu dalam jumlah itu merupakan suatu informasi tambahan. Artinya tanpa isim fadlah, itu jumlah tersebut masih dapat dipahami. Kemudian beliau melanjutkan definisinya. Pertama, maf'ul ma'ah adalah isim yang fadlah, yang merupakan tambahan dari sebuah jumlah. Talin liwawin bima'na ma'a. Kemudian maf'ul ma'ah adalah isim fadlah yang datang setelah wawu, kemudian memiliki makna ma'a, ya, bersama. Ya, jadi wawu tersebut itu memiliki makna bersama. Ba'da jumlatin dzati fi'lin. Ya, kemudian isim fadlah dan wawu tersebut itu datang setelah sebuah jumlah yang jumlah tersebut memiliki fi'il. Awismin, ya, atau dalam jumlah tersebut itu memiliki isim. Fihi ma'nahu wa hurufuhu. Tapi syaratnya dalam jumlah tersebut, isim tersebut, ya kalau mengandung isim, dalam isim tersebut terkandung makna dari fi'il, ya, dan huruf-huruf dari fi'il. Ya, jadi fihi itu haknya kembali ke isim, ma'nahu wa hurufuhu itu haknya kembali ke fi'il. Ya, jadi ini adalah definisi yang disebutkan di sini. Kemudian beliau melanjutkan, mithaluhu, contoh dari maf'ul ma'ah adalah sirtu wal hadaiqa. Sirtu wal hadaiqa. Saya telah berjalan, ya, melintasi atau bersamaan dengan kebun-kebun. Ya, saya berjalan berdampingan atau melewati, ya, bersama dengan kebun-kebun tersebut. Nah, ini adalah contoh dari maf'ul ma'ah di mana yang datang sebelumnya adalah fi'il, yaitu fi'il sirtu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ana sairun wal hadaiqa. Wa ana sairun wal hadaiqa. Dan saya sedang berjalan, ya, melintasi atau melewati bersama kebun-kebun tersebut. Maka contoh yang ini, sairun adalah isim. Ya, tetapi fihi di dalam isim tersebut, maknahu, ada makna dari fi'il sirtu. Ya, karena sama, ya, sairun itu isim fa'il dari sirtu. Kemudian wa hurufuhu, dan dalam sairun itu terkandung huruf-huruf yang sama dengan sirtu. Yaitu maksud dari definisi ini. Fal hadaiqa maf'ulun ma'ahu. Maka lafat al-hadaiqa yang ada pada contoh tersebut adalah maf'ul ma'ah. Li'annal maqsuda sirtu ma'at tariqil ladzi yuqarinul hadaiqa wa yulabisuha. Karena maksud dari jumlah tersebut itu adalah saya berjalan, ya, bersama atau melintasi sebuah jalan alladzi yuqarinul hadaiqa wa yulabisuha, yang jalan tersebut itu menyertai atau melintasi kebun-kebun tersebut dan berdampingan dengan kebun-kebun tersebut. Ya. Wal wawu bima'na ma'a, dan wawu yang ada pada sirtu wal hadaiqa dan anasa irun wal hadaiqa itu bermakna ma'a, ya, bersama. Wa qad taqaddama fil mithalil awwali fi'lun. Dan sungguh dalam contoh yang pertama itu sudah disebutkan fi'il. Ya, contoh yang pertama adalah sirtu wal hadaiqa. Maka sirtu di sini adalah fi'il. Kemudian wathani ismu fa'ilin. Ya, dan
telah disebutkan sebelumnya pada contoh yang kedua, itu adalah isim fa'il. Pada contoh, ana sairun wal hadaiqa. Wa fihi ma'nal fi'li wa hurufihi. Maaf, wa fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Dan di dalam isim fa'il sairun, itu terkandung makna fi'il sirtu. Dan juga terkandung huruf-huruf yang sama dengan sirtu. Kemudian beliau melanjutkan, ya wa kharaja biqaulina, ya ini adalah cara yang sering beliau gunakan untuk menjelaskan definisi. Ya, ketika menjelaskan definisi. Karena kalau kita belajar ilmu logika, bahwa yang namanya definisi itu harus jami' dan harus mani'. Ya, definisi yang baik itu jami' dan mani'. Artinya apa? Jami'. Ya, segala sesuatu, segala zat yang terkandung dalam definisi tersebut itu harus masuk. Ya, harus cakup dalam definisi. Namun juga harus mani'. Artinya apa? Segala sesuatu, segala zat yang di luar dari definisi yang ingin disampaikan, itu harus keluar, ya harus tidak termasuk, harus tidak tercakup dari definisi tersebut. Ya. Maka di sini beliau mengatakan wa kharaja biqaulina ismun, ya nahwu sirtu wasyamsu tali'atun. Maka dengan ucapan kami di definisi tadi, ya beliau tadi mengatakan al-maf'ulu ma'ahu ismun fadlatun. Ya, pertama menggunakan kata ismun. Maka dengan mengatakan ismun, itu contoh sirtu wasyamsu toli'atun, itu keluar dari definisi maf'ul ma'ah. Ya. Jadi contoh sirtu wasyamsu toli'atun itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, sirtu wasyamsu toli'atun. Saya telah berjalan, ya, dan atau ketika matahari terbit. Ya. Kenapa ini dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah? Li'annal wawa dakhilatun ala jumlatin. Karena wawu yang ada pada sirtu wasyamsu toli'atun, itu masuknya bukan ke isim, tapi masuknya ke jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Asyamsu toli'atun itu jumlah ismiyah. Maka karena tidak masuk ke isim, ya contoh sirtu wasyamsu toli'atun itu keluar atau dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Wa nahwu, dan juga pada contoh, la ta'kul wa tatakallama. Ya, la ta'kul wa tatakallama. Janganlah engkau makan dan janganlah engkau berbicara. Ya. Jadi di sini dibaca tatakallama. Ya, la ta'kul, ini la nahiyah, ya jadi la di situ itu melarang ya. Janganlah engkau makan, ya sehingga ta'kul dibaca majazum. Wa tatakallama. Ya, wawu di sini wawu ma'iyah. Ya, wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan kebersamaan ya. Jangan engkau makan sambil ya bersamaan dengan berbicara. Ya, artinya jangan makan sambil ngomong, ya jangan makan sambil berbicara. Ya, tetapi wawu ma'iyah ini menasabkan fiil setelahnya itu harus didahului dengan ya penegasian atau tolab. Ya. Li'annal wawa wa in kanat lil ma'iyyati, karena wawu yang ada pada la ta'kul wa tatakallam walaupun menunjukkan ma'iyyah, menunjukkan kebersamaan, lakinnaha dakhilatun ala fi'lin. Ya, akan tetapi dia masuknya ke fi'il. Ya, tatakallama kan fi'il. Karena itu contoh la ta'kul wa tatakallama itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina fadlatun ishtaraka Khalidun wa Salihun.
Ya, wa biqaulina fadlatun ishtaraka Khalidun wa Salihun. Maka dengan definisi kami, ya tadi dikatakan ismun fadlatun, ya maf'ul ma'ah adalah ismun fadlatun. Dengan kata fadlatun, maka contoh ishtaraka Khalidun wa Salihun itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, jadi takdirnya wa kharaja biqaulina fadlatun ishtaraka Khalidun wa Salihun. Ya, dengan ucapan kami fadlatun, maka contoh ishtaraka Khalidun wa Salihun itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, jadi ishtaraka Khalidun wa Salihun itu adalah ya Khalid dan Salih itu telah berserikat ya atau bekerja sama atau bersama-sama. Nah, di sini Salihun itu tidak atau dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Mengapa? Li'anna ma ba'dal wawi umdatun. Karena kata yang setelah wawu, yaitu salihun, itu bukan fadlah. Tetapi dia umdah. Dia unsur inti yang harus ada pada sebuah jumlah. Ya, unsur yang harus ada dalam sebuah jumlah. Mengapa? Ya, mengapa salihun ini disebut fadlah, disebut umdah? Li'annal fi'la ishtaraka yaqtadi an yakuna fa'iluhu muta'addidan. Karena ya khusus fi'il ishtaraka, ya ishtaraka bermakna berserikat, ya bersama-sama, itu memiliki konsekuensi bahwa pelaku dari fi'il ishtaraka itu berbilang, ya lebih dari satu. Karena apa? Yang namanya orang yang bekerja sama atau berserikat kan pasti lebih dari satu. Ya, karena itu solihun itu harus ada dalam jumlah. Karena ini umdah, ya maka dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Karena tadi dalam definisi disebutkan fadlatun. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina, ya lagi-lagi ini takdirnya wa kharaja biqaulina talin liwawin ji'tu ma'a khalilin. Ya. Dan dengan ucapan kami talin liwawin itu contoh ji'tu ma'a khalilin itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, karena tadi disebutkan ismun fadlatun talin liwawin. Isim fadlah yang datang setelah wawu. Maka pada contoh ji'tu ma'a khalilin, saya telah datang bersama Khalil, itu maknanya ma'a. Ya, tetapi itu bukan wawu. Ya, bukan wawu. Maka khalilin yang ada pada jumlah ini itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ini bukan maf'ul ma'ah. Karena apa? Bukan datang setelah wawu. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina bima'na ma'a, ya, dan takdirnya tadi wa kharaja biqaulina bima'na ma'a ja'a Bakrun wa Utsmanu qablahu au ba'dahu. Ya, maka dengan ucapan kami dalam definisi tadi yaitu bima'na ma'a itu contoh ja'a Bakrun wa Utsmanu qablahu au ba'dahu itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, mengapa? Karena ini ada keterangan, ada perincian yang menjelaskan. Ya, ja'a Bakrun wa Utsmanu. Kalau itu saja, ada kemungkinan Bakar dan Utsman itu datang bersama-sama. Ya, menunjukkan makna ma'a. Tetapi pada contoh ini, ja'a Bakrun wa Utsmanu qablahu, ya misalnya. Telah datang Bakar dan telah datang Utsman sebelumnya. Ya, artinya Utsman datang lebih dahulu, kemudian baru Bakar. Tidak bersama-sama. Au ba'dahu, atau setelahnya, ja'a Bakrun wa Utsmanu ba'dahu. Telah datang Bakar dan telah datang Utsman, namun ba'dahu Utsman datangnya setelah Bakar. Maka ini menunjukkan bahwa Utsman dan Bakar itu tidak datang bersama-sama. Karena tidak datang bersama-sama tidak menunjukkan makna ma'a, maka tidak
termasuk dalam definisi maf'ul ma'ah tadi. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina ba'da jumlatin kullu talibin wa kitabuhu. Dan dengan ucapan kami dalam definisi tadi, ya tadi kan definisinya ismun fadlatun, kemudian talin liwawin bima'na ma'a, kemudian ba'da jumlatin. Ya, dengan ucapan kami ba'da jumlatin, itu contoh kullu talibin wa kitabuhu itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, setiap pelajar dan kitabnya. Ya, mengapa? Fa'innal wawa, atau setiap pelajar bersama kitabnya. Mengapa dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah? Fa'innal wawa bima'na ma'a. Ya, wawu yang ada di situ maknanya ma'a, kebersamaan. Lakin lam yataqaddam jumlatun. Akan tetapi wawu tersebut tidak didahului oleh jumlah. Ya, kullu talibin kan bukan jumlah. Ya, kullu talibin itu bukan jumlah. Ya, bukan jumlah yang mufidah. Falaisa ma ba'dal wawi maf'ulan ma'ahu. Ya, maka karena kullu talibin bukan jumlah, maka yang datang setelah wawu, yaitu kitabuhu, itu tidak bisa atau bukan merupakan maf'ul ma'ah. Tidak bisa di-i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Bal mubtada'un khudhifa khobaruhu. Ya, bahkan tadi kitabuhu itu merupakan mubtada, di-i'rab sebagai mubtada yang khobarnya dihapus. Kama taqaddama fil ibtida'i. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bab al-ibtida', ya, bab mengenai mubtada dan khobar. Wa hukmul maf'uli ma'ahu an-nasbu. Ya, kalau tadi sebelumnya sudah dibahas definisi, sekarang dibahas mengenai hukum bagi maf'ul ma'ah. Hukum dari maf'ul ma'ah itu adalah dibaca nasab, dibaca mansub. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Dzakara Ibnu Hisyamin fi Mughnil Labibi. Ya, Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyebutkan dalam kitab beliau Mughnil Labib, safhata ihda wa sab'ina wa arba'imi'atin, pada halaman 471. Apa yang beliau katakan dalam Mughnil Labib? Anna wawal maf'uli ma'ahu lam ta'ti fil Qur'ani biyaqinin. Ya. Anna wawal maf'uli ma'ahu lam ta'ti fil Qur'ani biyaqinin. Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa wawu yang ada pada maf'ul ma'ah atau wawu ma'iyah yang kemudian yang datang setelahnya itu di-i'rab sebagai maf'ul ma'ah, itu wawu tersebut tidak datang di dalam Al-Qur'anul Karim dengan keyakinan. Apa maksudnya? Apa maksud dari ungkapan ini? Wa ma'na dzalika, makna dari ucapan Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala tersebut adalah annahu lam ya'ti fil Qur'ani ayatun yata'ayyanu fihan nasbu. Bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak datang ya ayat, ya tidak ada ayat yang yata'ayyanu fihan nasbu, yang huruf wawu tersebut itu dipastikan atau ditetapkan dalam ayat tersebut itu an-nasbu ala annahu maf'ulun ma'ahu. Ya, bahwa isim yang datang setelah wawu tersebut itu mansubnya sebagai maf'ul ma'ah. Artinya apa? Misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada huruf wawu. Kemudian setelah huruf wawu tersebut itu ada isim yang dibaca mansub.
itu tidak ada ulama nahwu atau ulama tafsir yang bersepakat, ya, yakin bahwa isim yang datang setelah wawu tersebut mansubnya sebagai maf'ul ma'ah. Ya, tidak ada yang yakin, ya, tidak ada yang yakin secara pasti. Artinya apa? Bal yahtamilu dzalika wa yahtamilul 'atfa. Ya, bahkan menurut para ulama tafsir atau menurut ulama nahwu, itu adalah isim yang datang setelah wawu tersebut, itu ada kemungkinan dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah, ya yahtamilu dzalika, wa yahtamilul 'atfa. Namun ada juga kemungkinan dibaca mansub tersebut, itu karena wawunya dianggap sebagai wawu 'athaf. Ya, jadi ada kemungkinan wawu ma'iyah atau wawu 'athaf. Jadi tidak ada yang yakin, pasti ada perbedaan. Wa qad dzakaral ustadzu Udaimatu rahimahullahu ta'ala fi dirasatihi li asalibil Qur'ani, dan sungguh telah berkata ya al-ustadz Udaimah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yaitu Dirasatun li asalibil Qur'ani, ya, atau dalam penelitian beliau mengenai uslub-uslub atau gaya bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an, beliau memberikan amthilatan, ya, beliau atau amthilata dzalika. Wa qad dzakara al-ustadzu Udaimatu rahimahullahu fi dirasatihi li asalibil Qur'ani amthilata dzalika. Ya, Al-Ustadz Udaimah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menyebutkan contoh-contoh hal tersebut. Fanzur al-qismal awwala, ya, maka bisa dilihat di bagian pertama dari kitab beliau, kemudian al-juz'a atau al-mujallad ats-tsalitsa, ya, juz atau jilid yang ketiga, safhata ashrin wa khamsimi'atin, halaman 510. Wa ma ba'daha, kemudian halaman-halaman setelahnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan contoh yang beliau sebutkan atau contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-68. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin." Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Maka demi Rabb-Mu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama dengan setan-setan. Maka di sini yang menjadi fokusnya adalah asyayatina. Ya, asyayatina. Di situ dibaca mansub. Ya, asyayatina. Fal wawu yajuzu an takuna lil atfi. Maka wawu yang ada pada wasyayatina itu boleh, ya, di-i'rab sebagai wawu ataf, dianggap sebagai wawu ataf. Ya, berarti diatafkan ke hum. Karena hum itu dhamir yang menempati kedudukan mansub sebagai maf'ul bihi, ya, maka asyayatina itu diatafkan mengikuti hukum bacaan maf'ul bih. Wa bima'na ma'a, namun juga bisa memiliki makna ma'a, ya, bersama, dibangkitkan bersama para syaiton. Ya, jadi ada dua kemungkinan, boleh wawu ataf, boleh wawu ma'iyah. Wa rajjahahu az-Zamakhsyariyu, dan Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala beliau merajihkan, yang menguatkan pendapat bahwa wawunya adalah wawu ma'iyah. Wa qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-79. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa sakhkharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa sakhkharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayra." Ya, dan kami telah tundukkan
kami tundukkan bersama Daud itu gunung-gunung dan burung-burung. Ya, maka di sini ada dan kami tundukkan ya, bersama Daud gunung-gunung dan burung-burung. Maka di sini yang menjadi dan semua bertasbih bersama Daud. Ya, dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung dan semua bertasbih bersama Daud. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah wat-thaira. Ya, wat-thaira. Ada wat-thaira di situ. Nah, at-thaira dibaca mansub. Nah, fal wawu fi qawlihi wat-thaira imma 'athifatun 'alal jibali au bima'na ma'a. Ya. Maka wawu yang ada pada wat-thaira itu bisa jadi dianggap sebagai wawu ataf. Ya, sehingga at-thaira itu diatofkan ke al-jibala. Ya, diatofkan ke al-jibala. Berarti sakharnal jibala wat-thaira. Ya, kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Mau bimakna ma'a, atau bisa juga di i'rab sebagai ma'a, atau dianggap sebagai wawu ma'iyah. Sehingga ya kami tundukkan gunung-gunung bersama burung-burung. Maka kalau wawu tersebut dianggap wawu ma'iyah, at-thaira wat-thaira maf'ulun ma'ahu. Maka pada saat itu lafadz at-thaira itu di-i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Ini contoh perbedaan pendapat ulama ya, ketika melihat lafadz atau ada wawu yang ada di Al-Quran kemudian isim setelahnya datang mansub. Bisa jadi dianggap sebagai wawu ma'iyah atau wawu ataf. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian wan nasibu lahu, dan yang menasabkan maf'ul ma'ah alal qaulis sahihi, yang menurut pendapat yang lebih benar, lebih sahih, ma sabaqahu min fi'lin aw shibahihi. Yang menasabkan maf'ul ma'ah itu menurut pendapat yang lebih kuat adalah yang mendahului wawu ma'iyah tersebut. Ya, min fi'lin, baik itu berupa fi'il au shibahihi, atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Jadi yang menurut pendapat yang kuat, yang menasabkan maf'ul ma'ah itu fi'il atau yang serupa dengan fi'il yang datang sebelum wawu ma'iyah. Kemudian wasyibahul fi'li, dan apa yang disebut dengan sesuatu yang menyerupai fi'il, kasmil fa'ili, ya, seperti isim fa'il. Kemudian kama taqaddama, sebagaimana pada contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya tadi, ana sa'irun wal hadaiqa. Ya, maka sa'irun itu yang menasabkan al hadaiqa. Awis mil maf'uli, ya, atau yang menasab atau yang serupa dengan fi'il yang dapat menasabkan maf'ul ma'ah, itu bisa jadi berupa isim maf'ul. Nahwu contohnya, al-kitabu matrukun wal qalama. Al-kitabu matrukun wal qalama. Kitab tersebut ditinggalkan bersama dengan pena tersebut. Maka yang menasabkan al-qalama itu adalah isim maf'ul matrukun yang serupa dengan fi'il. Awil masdari, atau yang serupa dengan fi'il yang dia dapat menasabkan maf'ul ma'ah adalah masdar. Awil masdari, ya tadi yang serupa dengan fi'il yang dapat menasabkan maf'ul ma'ah itu juga berupa masdar. Nahwu contohnya, yu'jibuni sayruka wassahla. Yu'jibuni sayruka wassahla. Perjalananmu dan kemudahan yang kau dapatkan dalam perjalananmu
itu membuatku kagum, membuatku takjub. Maka di sini as-sahla itu adalah maf'ul ma'ah, ya, dan yang menasabkan itu bukan fi'il yu'jibu, tetapi yang menasabkan adalah sayru, ya, sayru, masdar yang ada pada sayruka. Kemudian awis mil fi'li, atau yang serupa dengan fi'il dan yang dapat menasabkan maf'ul ma'ah adalah isim fi'il. Nahwu contohnya ruwaidaka wal ghadiba. Ya, ruwaidaka wal ghadiba. Ya, ruwaidaka wal ghadiba. Di sini ada ruwaida. Ya, ruwaida itu adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il amr. Yaitu apa maknanya? Bimakna amhil nafsaka ma'al ghadibi. Ya, amhil nafsaka ma'al ghadibi. Ya, isim fi'il amr. Berarti berilah tangguh kepada jiwamu, kepada dirimu bersama dengan kemarahan. Ya, maka lafat ruwaida adalah isim fi'il yang menasabkan lafat al-ghadiba sebagai maf'ul ma'ah. Ya, ini sering kita dengar dalam surat At-Tariq. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, kemudian beliau melanjutkan walaisan nasibu lil maf'uli ma'ahu al-wawa. Ya, walaisan nasibu lil maf'uli ma'ahu al-wawa. Dan penasab bagi maf'ul ma'ah itu bukanlah wawunya. Ya, ini menurut pendapat beliau. Khilafan liman qala bihi. Ini berbeda dengan ulama nahwu atau ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah huruf wawunya. Ya, sedangkan laukanatil wawu amilatan, ya, kalau misalnya dikatakan, ya, sedangkan jika wawu itu dikatakan beramal, artinya dikatakan dapat menasabkan maf'ul ma'ah, la sahhat tisalud dhamiri biha. Ya, la sahhat tisalud dhamiri biha. Kalau wawu itu dikatakan beramal, maka memungkinkan atau sah untuk menyambung dhamir dengan wawu tersebut. Ya, karena huruf itu kalau bisa beramal, itu huruf tersebut dapat bersambung langsung dengan dhamir. Kama yattasilu bi ghairiha minal hurufil amilati. Sebagaimana kita mengetahui bahwa huruf-huruf selain wawu ma'iyah, huruf-huruf selain wawu ma'iyah yang dapat beramal, ya, yang dari huruf-huruf yang bisa beramal, itu dapat bersambung langsung dengan dhamir. Nahwu contohnya innaka, ya, innaka. Innaka itu dapat beramal kepada dhamir kaf. Sehingga dhamir kaf itu fi mahalli nasbin, ismu inna, menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. Atau laka, huruf lam di situ dapat beramal ke dhamir kaf. Sehingga kaf di situ fi mahalli jarrin, menempati kedudukan jar karena majrur dengan huruf lam. Wa huwa mumtani'un bittifaqin. Akan tetapi wawu ma'iyah itu tidak bisa bersambung langsung dengan dhamir. Ya, bittifaqin, menurut kesepakatan seluruh ulama nahwu. Maka tidak bisa misalnya saya berjalan bersamanya. Ya. Ana sairun wahu, tidak bisa. Atau saya berjalan bersamamu, ana sairun waka. Ya, atau saya berjalan bersama mereka, ana sairun wahum, tidak bisa. Ya, itu terlarang menurut kesepakatan ulama nahwu. Ya, ini sisi pendalilan bahwa yang tepat yang menasabkan itu adalah fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yunsabu talil wawi ila akhirih. Ai yunsabu lismu
alladzi yatlul wawa maf'ulan ma'ahu fi kulli mithalin. Ya, maksud dari bait tersebut adalah isim yang datang setelah wawu itu dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah dalam setiap contoh-contoh yang disebutkan. Nahwu contohnya, siri wat tariqa musri'atan. Ya, wahai engkau seorang wanita, berjalanlah sepanjang atau bersama dengan jalan tersebut dengan cepat. Wastaghna an dzikri baqiyatil quyudis sabiqati bil mithali. Ya, wastaghna an dzikri baqiyatil quyudis sabiqati bil mithali. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala ya tidak perlu, ya sudah cukup, tidak perlu menyebutkan kriteria-kriteria yang telah berlalu sebelumnya. Karena bil mithali sudah cukup dengan contoh. Karena tadi kan definisinya itu sebetulnya ada ismun fadlatun, banyak qaidnya, banyak kriterianya. Isim, kemudian fadlah, talin liwawin, kemudian maknanya ma'a, kemudian datang setelah jumlah. Itu tidak perlu disebutkan oleh Ibnu Malik. Beliau mencukupkan dengan contoh. Wasiri dan lafadz siri fi'lu amrin lil mu'annatsati, yaitu fi'il amr untuk kata ganti orang kedua wanita, tunggal. Wat tariqa maf'ulun ma'ahu, dan at-tariqa adalah maf'ul ma'ah. Wa musri'ah atau musri'atan itu adalah halun, ya hal bagi anti. Summa dzakara anna hadzan nasba lil maf'uli ma'ahu yakunu bima sabaqahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yang menasabkan ya maf'ul ma'ah itu adalah sesuatu yang datang sebelum maf'ul ma'ah. Minal fi'li, baik itu berupa fi'il, wa shibahihi, atau juga berupa sesuatu yang serupa dengan fi'il. Wala yakunu bil wawi fil qaulil ahaqqi bilittiba'i. Ya. Dan yang menasabkan ya maf'ul ma'ah itu bukan wawu. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran untuk diikuti. Wa yustafadu min qawlihi sabaqa, ya, dan dapat diambil faedah dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala sabaq, ya, dibaca sabaq, maksudnya sabaqa. Annal maf'ula ma'ahu la yajuzu an yataqaddama ala amilihi. Ya, bahwa maf'ul ma'ah itu tidak boleh mendahului amilnya. Ya, jadi amilnya harus datang terlebih dahulu, baru maf'ul ma'ah datang setelahnya. Kemudian kita lanjutkan. Nasbul maf'uli ma'ahu bi fi'lin mudmarin. Nasabnya maf'ul ma'ah dengan fi'il yang ditakdirkan, ya, disembunyikan atau dihapus. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-313. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ba'da mastifhami naw kaifa nasab bi fi'li kaunin mutmarin ba'dul Arab. Dan sebagian orang Arab itu menasabkan isim yang datang setelah ma istifham atau kaifa istifham. Nah, apa yang menasabkan? Bi fi'li kaunin mutmarin, yaitu fi'il yang bermakna kaun, ya berarti seperti kana dan yakunu, namun mudmar, namun dihapus. Ya, jadi yang menasabkan setelah ma atau kaifa yang bermakna istifham itu adalah kaun, ya fi'il yang bermakna kaun, kana yakunu, namun dia itu diitmarkan, dihapus. Kemudian beliau menjelaskan bait ini, haqqul maf'uli ma'ahu, ya hak bagi maf'ul ma'ahu adalah
an yasbiqahu fi'lun aw shibahuhu. Ya, hak dari maf'ul ma'ah itu didahului oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wasumi'a min kalamil arabi, wasumi'a min kalamil arabi nasbuhu, akan tetapi ya telah terdengar atau ya, kita dapat melihat atau membaca dari ucapan orang Arab terdahulu, ya nasabnya isim, ba'dama wa kaifal istifhamiyataini, ya isim yang datang setelah ma atau kaifa, yang keduanya bermakna istifham. Ya, ba'dama wa kaifal istifhamiyataini. Ma dan kaifa yang bermakna istifham. Min ghairi an yulfadha bi fi'lin. Ya, tetapi dinasabkannya itu tanpa dilafatkan atau disebutkan fi'il yang datang sebelumnya. Ya, jadi orang Arab itu ada yang menyebutkan setelah ma atau kaifa istifhamiyah itu menasabkan isim sebagai maf'ul ma'ah tanpa menyebutkan fi'il. Nahwu contohnya ma anta wal bahra. Ya ma anta wal bahra. Ya, takdirnya bagaimana engkau keadaanmu dan lautan. Ya wa kaifa anta wal baroda, dan bagaimana keadaanmu bersama dengan salju. Maka al-bahra dan al-baroda di sini mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya, padahal tidak ada fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Mengapa? Wal jawabu an hadza min wajhaini. Maka jawaban mengapa al-bahra dan al-baroda dibaca mansub itu bisa dijawab dari dua sisi. Al-awwalu, sisi yang pertama, anna aktsaral arabi, ya, bahwa banyak orang Arab yarfa'una ma ba'dal wawi atfan 'ala dhamiril munfasili. Bahwa banyak orang Arab yang membaca isim yang datang setelah wawu tadi itu dibaca marfu, ya yarfa'una dibaca marfu. Ya dibaca marfu. Kenapa dibaca marfu? Atfan 'ala dhamiril munfasili. Diatofkan kepada dhamir yang munfasil tadi. Tadi kan ada ma anta. Ya dibaca wal bahru. Wa kaifa anta wal barodu. Dibaca marfu karena diatofkan ke anta. Maka kalau dibaca marfu, fama mubtada'un, maka ma di situ adalah mubtada'. Anta khobarun, dan anta di i'rab sebagai khobar. Wal wawu atifatun, dan wawu itu adalah wawu atof. Wal bahru ma'tufun ala anta, dan al bahru dibaca marfu itu diatofkan ke anta. Dzakara dzalikal mubarradu. Ya, dan al mubarrad atau al mubarrid rahimahullahu taala itu menyebutkan hal tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ja'a fi kitabihi al-kamili. Ya, ini disebutkan al-mubarrad dalam kitab beliau al-kamil. Al-mujallad al-awwala jilid pertama, safhata ihda wa thalathina wa arba'i mi'atin. Halaman 431. 431. Inda dzikrihi li kitabi Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Ya, Al-Mubarrad rahimahullahu taala menjelaskan hal ini ketika beliau menyebutkan tulisan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Muawiyata al-Muttalibi bidammi Utsmana radhiyallahu anhu. Ya, surat ini itu dikirimkan kepada Muawiyah ya radhiyallahu anhu ila Muawiyatal Muttalibi. Ya, al-Muttalibi ini itu merupakan sifat bagi Muawiyah. Ya, karena Muawiyah pada saat itu menuntut ya bidammi Utsman radhiyallahu anhu, yaitu menuntut balas
atas tertumpahnya darah Utsman radhiyallahu anhu, menuntut kepada Ali untuk mengadili pembunuh dari Utsman radhiyallahu anhu. Ini sebuah kisah yang sangat masyhur. Qala, maka Al-Mubarrad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma qauluhu, dan adapun ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma anta wa Utsmanu. Ya, bagaimana keadaanmu dan Utsman, ya wahai Muawiyah. Ma anta wa Utsmanu. Atau bisa dibaca nanti ma anta wa Utsmana, ya misalnya. Tapi di sini dibaca rafa' dulu. Farraf'u fihil wajhu. Maka dibaca rafa'nya Utsmanu itu merupakan satu cara untuk membaca. Mengapa? Li'annahu atafas man dhahiran alas min mudmarin munfasilin. Karena dalam ucapan tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatafkan isim dhahir, ya, isim dhahirnya adalah Utsmanu, itu diatafkan kepada isim mudmar munfasil, yaitu dhamir munfasil, yaitu anta. Wa ajrahu mujrahu. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menempatkan i'rab Utsman itu sama dengan i'rabnya anta, yaitu sama-sama marfu. Ya, ditempatkan pada kedudukan i'rab yang sama. Wa laisa huna fi'lun. Ya, padahal dalam jumlah ini tidak ada fi'ilnya. Fayahmilu 'alal maf'uli, ya, yang sehingga dapat fi'il tersebut dapat memiliki kemungkinan di mana fi'il tersebut memiliki maf'ul bihi. Ya, atau bihaitsu yakunu maf'ulan. Ya, karena ada isim mansub yang kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Ya, jadi tidak ada fi'il di sini. Faka'annahu qala, maka seolah-olah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, "Fama anta?" Ya, maka bagaimana keadaanmu? "Wa ma Utsmanu?" Dan bagaimana keadaan Utsman? "Hadza taqdiruhu fil arabiyyati." Dan ini adalah takdirnya menurut bahasa Arab. Wa ma'nahu, tetapi makna dari ungkapan tersebut adalah lasta minhu fi syai'in. Ya, engkau tidak merupakan bagian dari Utsman dalam suatu perkara, ya, dalam sesuatu pun. Ya, ini takdirnya, maknanya. Kalau dibaca rafa. Wa qad dzakara Sibawaihi rahimahullahun nasba wa jawwazahu jawazan hasanan. Akan tetapi Sibawaihi rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan itu dibaca nasab, berarti ma anta wa Utsmana. Ya. Kemudian beliau memperbolehkan dibaca nasab dengan, ya, dengan pembolehan yang baik. Artinya memang baik dibaca dengan nasab. Wa ja'alahu maf'ulan ma'ahu. Maka beliau menjadikan Utsmana sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian wa udmira kana min ajlil istifhami. Kemudian kana yang ada dalam jumlah tersebut itu dimutmarkan, ya, dihapus. Karena ini konteksnya adalah konteks istifham, pertanyaan. Ya. Fataqdiruhu indahu, maka takdirnya menurut Sibawaihi itu adalah ma kunta wa fulanan. Ya, ada kana di situ. Ma kunta wa fulanan. Bagaimana keadaanmu dan fulan? Intahal maqsudu min kalamil mubarradi. Ya, ini sampai di sini maksud penjelasan dari ucapan al-mubarrad. Lakin akan tetapi nassa Sibawaihi kama fil kitabi. Ya, Sibawaihi itu menjelaskan dalam kitab beliau yaitu Al-Kitab Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata tis'in wa thalathimi'atin halaman 309 bi annar raf'a ajwadu wa aktsaru fima anta wa zaidun.
Jadi Sibawaihi dalam kitab beliau yaitu Alkitab itu mengatakan bahwa dibaca rofa itu lebih baik dan lebih banyak ditemui dari ucapan orang Arab. Pada contoh ma anta wa zaitun. Ya berarti tadi yang lebih baik itu ma anta wa Utsmanu. Wa naqlul mubarradi an Sibawaihi yujadu fi ba'di nusakhil kamili duna ba'din. Kemudian penukilan Al-Mubarrad yang mengenai ucapan Sibawaihi tadi yang mengatakan bahwa Sibawaihi itu membolehkan membaca nasab dan pembolehannya itu pembolehan yang baik. Itu ditemukan dalam sebagian naskah Al-Kamil, ya, kitab Al-Mubarrad tadi. Duna ba'din, tetapi di sebagian naskah yang lain pernyataan tersebut tidak ada. Ya, arti ada perbedaan pendapat dari muhakkik, ya, orang yang meneliti naskah dari Al-Mubarrad. Wahiyan nuskhatul lati, ya, wahiyan nuskhatul lati haqqaqaha Muhammadu benu Ahmadud Dali. Ya, dan itu yang dimaksud naskah tersebut adalah naskah yang ditahqiq, yang diteliti oleh Muhammad bin Ahmad Ad-Dali. Ini adalah penjelasan mengenai tadi, perbedaan pendapat ma istifhamiyah dan kaifa istifhamiyah. Kita kembali ke atas. Ats-tsani, ya kemudian tadi yang datang setelah wawu itu dibaca marfu menurut kebanyakan orang Arab. Namun yang kedua, itu boleh dibaca nasbuhu bi fi'lin muqaddarin. Ya, dinasab dengan fi'il yang ditakdirkan, yang dihapus. Mushtaqin minal kauni au ghairihi, yang diturunkan dari al-kaun, ya seperti kana yakunu, atau yang selainnya, ada fi'il yang lain. Contohnya berarti apa? Ma takunu wal bahro. Ya, ma anta wal bahro itu takdirnya ma takunu wal bahro. Bagaimana keadaanmu dan lautan. Kemudian wa kaifa anta wal baroda itu takdirnya wa kaifa takunu wal baroda, dan bagaimana keadaanmu dan salju. Fal kalimatani maf'ulani ma'ahu. Maka dua kata tersebut yaitu al-bahro dan al-baroda itu adalah keduanya maf'ul ma'ah. Mansubani bi takunu, yang mansub karena takunu. Wa hiya fi'lun mudhari'un naqisun, dan takunu adalah fi'il mudhari' yang naqis. Wa adatul istifhami khabaruha mutaqaddiman, dan adat istifham yaitu ma dan kaifa itu adalah khobarnya, ya khobar kana yang didahulukan, khobar takunu yang didahulukan. Ammasmuha fadomirul mukhatabi anta. Dan isim takunu itu adalah domir mukhatab anta. Wa kana mustatiron fiha. Dan anta yang ada pada takunu adalah domir mustatir. Ya, isim takununya adalah domir mustatir yang takdirnya anta. Falamma khudhifat baroza wasara munfasilan. Maka ketika takununya, yaitu dihapus, maka domirnya itu tidak lagi menjadi mustatir, tapi menjadi domir yang baris, ya, domir yang menjadi tampak. Wasara munfasilan, kemudian menjadi domir yang munfasil. Kemudian beliau melanjutkan, wayasihhu tibaruha tammatan. Ya, wayasihhu tibaruha tammatan. Dan boleh juga karena yakunu atau takununya itu bukan dianggap sebagai fi'il mudhari yang naqis, tetapi fi'il mudhari yang tammah. Ya, ini ada dalam pembahasan kana dan saudari-saudarinya. Ya, kana itu bisa dianggap sebagai fi'il naqis atau fi'il yang tammah. Wa fa'iluhat dhamirul mustatiru. Dan fa'ilnya kalau takunu itu dianggap sebagai tammah, fa'ilnya dhamir mustatir. Wa yasiru ba'da hadfiha barizan. Kemudian setelah takununya dihapus, domirnya yang tadinya mustatir menjadi bariz. Wa kaifa halun muqaddamun. Dan kaifa adalah hal yang didahulukan. Ya.
af'al dari dhamir. Wa ma maf'ulun mutlaqun muqaddamun, dan ma di i'rab sebagai maf'ul mutlak yang didahulukan. Bimakna, yang maknanya ayya wujudin tujadu ma'al bahri. Ya, apakah sesuatu yang dapat engkau temukan bersama dengan laut? Wa mithlu hadzal fi'li, ya, dan yang serupa dengan fi'il kana dan yakunu adalah tasna'u. Ya, engkau membuat, au ta'malu, atau engkau mengerjakan. Ya, ini juga bisa dianggap sebagai fi'il yang ditakdirkan sebagai fi'il yang dihapus. Wa nahwuhuma, dan yang serupa dengan tasna'u dan ta'malu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu wa ba'da mastifhamin ila akhirih. Maksudnya nasaba ba'dul arabil maf'ula ma'ahu. Ya, sebagian dari orang Arab itu menasabkan maf'ul ma'a ba'dama wa kaifal istifhamiyataini. Yang maf'ul ma'ah tersebut datang setelah ma dan kaifa, yang keduanya bermakna istifham. Wa ja'alan nuhatun nasba bi fi'lin muqaddarin. Dan para ulama nahwu itu menjelaskan, ya, maksud dari ucapan orang Arab terdahulu tersebut, itu bahwa mansubnya itu dengan fi'il yang ditakdirkan. Min lafzil kauni, dari lafadz al-kaun, ya, berarti kana, yakunu, dan turunannya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.